Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para pencinta misteri sekalian bersama saya Tian. Saya Yos di channel Kisah Horor. Jadi ada cerita lagi kan, yes, yaitu tentang pesugihan, ya kan? Entah itu pesugihan atau apapun atau makhluk pembantu untuk menglariskan sebuah usaha ataupun disebutnya penglaris lah. Kan saya sebut tadi. Iya. Kan saya sebut. Oke. Seperti itu. Nah, jadi sepanjang jalan, bukan ada kenangannya kan ya, sepanjang jalan, ya kan, sepanjang jalan. Lagu kalau sepanjang. Iya. Aduh. Sepanjang jalan saya menuju dari satu tempat ke satu tempat lain, mungkin nanti ke satu tempat lain juga. Itu sering sekali di kanan kiri saya lewat pinggir-pinggir jalan, banyak sekali orang-orang yang menggunakan bantuan makhluk-makhluk yang kasat mata seperti itu. Ada yang di seperti itu, ada yang seperti itu. Oke. Ada yang Ludahnya. Sampai berkotosan, ya kan, diwadahin, kemudian dicampurkan ke adonannya. Itu kan wow sekali, ya kan? Wow. Apaan tuh? Jujur saja saya setelah melihat hal tersebut, yang semula dari rumah ingin sekali menikmati contoh, entah itu baksos, entah itu mie ayam. Itu kalau baksos itu bantuan gantian. Nah itu mie ayam, nasgor, ataupun apa atau apapun. Saya jadi tidak feel lagi, tidak nafsu lagi, tidak nafsu makan lagi. Saya lebih memilih ke warung pecel seperti itu. Di warung pecel pun ada lagi. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa masih ada warung yang menjaga kesterilannya, berjualan dengan lillahi ta'ala, ya kan, mengutamakan kesehatan, kepuasan, kemudian pelayanan yang non goibiyah seperti itu. Biah goib. Yang goibiyah seperti itu. Nah, jadi pernah ada satu cerita bahwa uang atau penghasilan dari hasil kita jualan yang menggunakan seperti itu haram seperti itu, dan karena apa? Itu bukan faknya dia untuk mendapatkan hasil seperti itu, tapi mendapatkan yang seperti itu. Pokoknya seperti itulah. Tapi ini terdengar suara ayam kanan kiri. Seperti biasa itu adalah notifikasi resmi bagi apalagi kita. Masih jam 11 ya. Notifikasi resmi bagi kita bahwa ada makhluk-makhluk yang mencoba untuk mendekat, entah itu kepo, mencoba untuk berkomunikasi atau mau memberi pesan seperti itu. Nah, tapi entahlah, itu jarke lah seperti itu. Kita kembali ke Topik awal. Pembahasan. Nah, jadi saya pernah rekan Jos. Ini sedikit cerita. Saya mampir ke warung baksos. Lumayan baksos. karena ditraktir. Mau nggak mau saya ke sana. Makan di sana. Pertama saya belok sudah jijik. Karena pertama warungnya kumuh, ya kan. Tambahan makhluk tersebut, ya kan. Yang jualan pakai singlet. Wow. Ini kalau netes kan kecut. Enggak pakai cuka lagi tapi pakai keringat. Entah mungkin bentuk pesugihannya dari situ kan kita tidak tahu juga. Nah, saya sudah merasa risih sekali. Akhirnya apa? Habis bakso saya. Karena lapar. Ah, betul. Tapi sebelum itu kan karena saya tahu di situ ada makhluknya. Jadi saya mencoba untuk berkomunikasi, mbok yo pergi dulu lah, tak makan seperti itu. Dia bilang tidak mau karena saya kerja. Dia bilang gitu. Ya akhirnya dengan terpaksa saya makan, tapi saya berdoa dulu kan ya. 2 jam. Saya berdoa dulu
kemudian makan. Rekan-rekan semuanya bilang bahwa bakso ini bakso terenak yang pernah saya makan. Tapi menurut Itu kata orang yang baru makan bakso. Ini bakso paling enak yang pernah saya makan, seperti itu. baru makan bakso. Bakso. Mungkin kalau dimakan nasi goreng, ini nasi goreng paling enak yang baru saya temui. Karena dibayarin kan ya, gratis ya. Nah, kalau saya lihat dari penglihatan mata batin, di mangkok tersebut kok ada belatung, kemudian ada cacing, ada sejenis, kalau rekan Yos tahu itu seperti daging yang masih berdarah ya, di dalam mangkok tersebut. Karena saya sudah berdoa memanjatkan permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya bersih. Al-Qur'an. Akhirnya bersih. Juz. Apa lu kata? Akhirnya bersih, kemudian saya makan. Rasanya hambar. Tapi kalau menurut rekan-rekan enak. Entah itu memang ada iler atau tetesan keringat dari tukang baksonya, saya juga kurang tahu. Tapi yang jelas tempatnya kumuh. Seperti itu. Dan ada juga yang sampai nanduk itu lagi Makan lagi, minta satu porsi lagi. nambah. Oke, dan juga aku pernah ngalamin itu. Oke, kalau menurut cerita rekan Jos ini, oke. Aku juga mengalami itu habis main bola lah, bertanding ke kota lain, dan sehabis kita main bola itu kita mampir karena kita lapar, karena sudah berolahraga gitu kan, mampirlah ke tukang skor. Nah, beramai-ramai di situ, kita dibayarkan di manajemen itu, dan saya datang pun sudah disambut. Nah, sudah disambut makhluk itu secara tersenyum, silahkan gitu kan. Ditawarin buku menu gak? Tidak, tersenyum terus silahkan gitu. Nah, saya makan, dan situ belah saya tuh makhluk itu semuanya diludahin semua. Nah, tapi kalau punya saya bilang gak usah. Kalau emang diludahin, emang rasanya enak, terus pengen datang ke situ terus. Nah, tapi itu untuk nggak tahu lah, untuk menarik pelanggan untuk datang terus atau gimana. Tapi yang saya herannya itu emang dia bekerja seperti kayaknya karyawan di situ. Dan saya bilang, ya gak usah, wis enak ini. Dan dia bilang pun nggak mau, karena kerjaanku seperti ini. Karena itu sudah SOP. Nah, betul sekali. Ya nggak kita pungkiri lah, pasti kan ya kita nggak tahu, misal orang awam melihatnya kan nggak ada apa-apa gitu. Nah, tapi sebenarnya jangan aja seperti itu. Itu pun banyak, seluruh Indonesia pun banyak. Tapi selama ini saya berusaha untuk bersuuzon. Selalu saya usahakan untuk bersuuzon. Dimanapun, kapanpun saya berusaha untuk bersuuzon terhadap makhluk-makhluk seperti itu. Karena apa? Yang namanya tempat usaha pasti tidak lepas dari hal-hal tersebut. Kita tahu kita hidup di mana, ya kan? Kita paham, kita memijak tanah mana. Nah, kita paham seperti itu. Memang tidak bisa kita batasi, tidak bisa kita larang, karena memang kembali lagi itu kepercayaan mereka. Mungkin itu entah suges, entah memang itu makhluk tersebut bisa membantu atau seperti apa. Itu wallahu alam, itu terserah mereka, terserah keyakinan mereka seperti itu. Tapi ada keterangan lagi rekannya bahwa ketika kita di sebuah warung, katakanlah warung bakso urat ini, warung bakso urat, kita makan di situ enak, tapi dibawa pulang Tidak enak. tetap enak karena dia tidak menggunakan penglaris. Nah, tapi kalau yang menggunakan penglaris biasanya dimakan di situ enak, dibawa pulang tidak enak. Banyak seperti itu. Banyak. Tidak 1-2 orang yang bilang seperti itu, 3 bahkan bilang seperti bahwa saya kemarin makan di sini enak sekali. Akhirnya saya berinisiatif untuk kembali ke sana membungkuskan ibu saya, tapi kata ibu saya tidak enak. Setelah saya coba pun ternyata juga tidak enak. Dia berpositif thinking, tidak seperti saya.
Dia berpositif thinking. Kalau saya kan negatif thinking, saya seuzon sama dia. Wah, kamu penglaris pasti ini. Kan karena datang pun juga pernah melihatnya gitu loh ya. Karena saya bisa melihat, jadi saya berusaha untuk berseuzon seperti itu. Nah, mungkin kan dia mencoba optimis. Wah, mungkin ini ada kelupaan bumbu, akhirnya dia datang kembali. Dibawa pulang, nggak enak lagi. Baru dia menyadari bahwa oh, ini mungkin ada sesuatu yang menjadikan makanan ini aneh, karena warung tersebut ramai sekali. Bahkan mobil itu berjejer, orang makan itu bahkan sampai di pinggir jalan, ya kan, di atas got seperti itu. Tidak mendapat kursi, tidak apa-apa. Bahkan ada yang sudah inden selama 3 hari untuk makan bakso di situ. Tapi motor aja. Saya ngarang sih ini. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa tempat-tempat seperti itu memang ada. Iya, betul sekali. Entah di daerah mana pasti ada. Saya bisa memastikan pasti ada. Nah, ini satu cerita lagi, Bro, dari salah satu rekan Kak Budi, ya kan, bahwa dia bersama keluarga makan di salah satu warung. Entah itu warung apa, saya juga kurang tahu. Makan di sebuah warung. Lah, anaknya ini histeris. Yang mulanya ingin sekali makan makanan itu, setelah sampai di tempat dia histeris, tidak mau, tidak ada jawaban lain selain tidak mau, ingin segera pulang dan meninggalkan tempat tersebut. Kalau dia tidak mau kan biasanya melihat ke bapaknya atau ke ibunya, ya kan, itu melihat satu tempat kosong memang di sebuah pojokan, dia melihat tempat kosong, tidak mau, tidak seperti takut, ingin pulang seperti itu. Nah, mungkin itu kan menjadi salah satu indikasi bahwa tempat tersebut memang memiliki satu makhluk pembantu di sana yang memang ditugaskan untuk menglariskan usahanya. Ya kan? Kalau rekan Jess mungkin ada cerita lain, atau nanti makhluknya saja kita tarik, kita tanyai tugasnya apa, dia dulu diambil dari mana, kemudian dia makannya apa, tempe itu bisa rekan Jess. Kita tanyai, kita kulik fakta-fakta yang ada. Mungkin nanti kalau dari tim kreatif atau teman-teman yang ada di belakang layar, kalau ada pertanyaan terkait hal ini, mungkin ada pengalaman pribadi yang mau ditanyakan, bisa nanti untuk dijelaskan juga, ya rekan Jos ya, seperti itu. Oke, coba rekan Jos 1 atau 2 cerita terkait pengalaman menyeramkan ketika sedang makan di satu tempat makan. Kalau saya tadi kan di mangkok ada belatung, ila akhirihi tadi. Kalau dari rekan Jos mungkin tadi kan yang pertama punya saya tidak usah diidoni, ya kan, seperti itu. Mungkin ada cerita lain, atau mungkin dari teman rekan Jos, dari saudara rekan Jos terkait hal-hal ini. Mungkin ini akan juga menjadi pengalaman, menjadi pelajaran bahwa nanti rekan-rekan para pecinta misteri sekalian ketika berada di sebuah rumah makan, ya kan, kalau memang itu ada indikasi makhluknya, mereka bisa berhati-hati. Kemudian ciri-ciri tempat yang menggunakan bantuan pekerja ini seperti apa, seperti itu. Dan juga mengingatkan lagi kalau kita mau makan kan berdoa dulu lah, wajib lah seperti itu. Caranya kita kan ada yang lupa, misal wah lapar banget langsung disosor gitu loh. Dan jangan lupa selalu suuzon. Oke. Monggo rekan. Tapi sebelum makhluknya ditarik, saya ada gambaran tempat yang memiliki indikasi memiliki karyawan gaib. Pasti di suatu ruangan atau di tempat tersebut pasti ada satu ruangan kosong, di mana ruangan tersebut memang dikhususkan untuk makhluk tersebut. Entah itu untuk ritual, untuk pemujaan, atau tempat untuk persinggahan makhluk tersebut. Atau mungkin seperti ini, dari mangkuknya dibawa ke ruangan tersebut, terjadi sebuah peridonan, diidoni dulu, baru nanti dikumpulkan lagi, baru dibawa ke depan. Kita kan tidak tahu dia kok basah, mungkin habis dicuci,
ya kan. Tapi kita tidak tahu bahasanya ini karena apa, sebab musababnya karena apa, seperti itu. Nah, kemudian tugas dari makhluk ini seperti apa? Apakah dia hanya ingin menarik atau dia mempengaruhi atau seperti apa? Nah, kedua, ciri-ciri tempat yang memiliki indikasi tersebut adalah terpampang satu lukisan aneh, pasti, yang tidak relate banget dengan tempat usahanya. Contoh tempat bakso, ya kan, ada lukisan seorang penari, atau di tempat tersebut ada lukisan atau patung sebuah patung sosok misalkan, kan tidak relate sekali. Atau dibakar-bakari dupa, seperti itu. Untuk apa gitu loh? Kalau memang itu warung bakso, kenapa harus dupa? Bakar kompor kan bisa, atau bakar pengunjung kompor meledak gitu kan dia. Kebakar semua warungnya itu. Atau bakar jenggot misal. Seperti itu. Oke, langsung aja bully, karena tadi saya sudah menarik tapi dia mencoba untuk Kabur. nah, tapi saya mencoba untuk masukkan terus. Coba gini rekan Yos, izin dulu kita tanya, niat kita baik agar kamu saat bekerja itu bisa maksimal dan kita yang makan bisa berhati-hati. Jadi ketika kita mencoba menarik makhluk, jangan sampai menimbulkan rasa tidak senang atau tidak nyaman di hatinya, agar nanti dia ketika masuk pun bercerita apa adanya dengan sukarela saja, tanpa ada rasa dendam atau apapun. Nah, kita tidak tahu makhluk tersebut datangnya dari mana. Entah mungkin dia bisa narik sendiri, atau ada diakatkan sama dukun atau orang-orang supranatural. Kita kan pasti akan mendapat imbas dari dukun ini, seperti itu. Tapi ya tidak apa-apa, monggo-monggo saja. Kalau kita niatnya juga syiar. Oke, langsung. Dun. Iki sosok apa iki? Gendruwo. Badut. Uget-uget. Walang setan. Bakso bakar. Ora. Apa? Kucing. Apa iki sosoke? Ngomong tah. Pocong. Heeh. Lagi sholat gue, sholat terus. Ono apa? Heeh, ngene. Kan nyelokku apa iki? Cong. Tak sak senengku. Tambah. Cong. Ini cong. Kok pek takok. Kue anjan ditugasno kanggo ngelarisi nggon, bener. Heeh. Nggon apa iku? Mangan opo? Mangan kan akeh cah. Mangan opo? Bakso. Heeh. Lah, tugasem lha apa nek ning kono? Heh? Ilerku kan enak. Iler enak. Jadi kowe ngileri apa nih? Bakso. Baksone, ora mangkoke. Baksone berarti ndak ileri. Sadurunge digawe apa wis digodhog? Kabeh. Heeh. Lah ilerem iku mau ditadai ta kepiye model tanduk idokno. Idokno. Piye nek ngidoni? Lah, kowe duwe mangan apa? Yo jajal aku. Apa contone? Kembang. Biasane sedina pisan mesti diwe kembang. Ora. Setiap dina apa? Malam Jumat. Sakliyane kembang apa neh? Dupa. Sakliyane iku bakso. Heh? Bakso. Njaluk bakso. Heeh.
Lah terus wong sing mangan ning kono era iku ndok pengaruhi barang ta ora? Yo ilerku iku. Ilerem iku nek ben morone. Tapi nek digomuleh tek rasane ra enak iku kepiye? Beda kok iso beda padahal kan yo ono ilerem barang ning kono. Ono sing enak, ono sing ora. Sing marai gak enak apa? Wis adem. Nek wis adem gak enak, ilerem ra mandi. Berarti nek wong nggawa muleh bakso contone ya, go muleh dipangan, tapi didemno sik, berarti ilerem wis ra mandi ning kono. Tapi ku nek dinget neh piye? Mandine ta ra ilerem? Tapi nek wong sing mangan ning nggonem ya, nek ndonga sik piye? Pengaruh ta ra ilerem? Masa pengaruh? Heeh. Rasane yo enak-enak ae ngono. Tapi nek ana wong sing iso ngeti kuwe, Ya tak guyu. nduk guyu. Monggo. Itu tetep didoni. Nek didoni balik piye? Ya nek anu ku ora wani. Nek ono ki ra wani. Terus guys duduk idoni. Tapi rasanya beda tetep tah padha ae. Rasane ra enak. Lah sejatine ndoronem iki ku iso digawe bakso ta ra kok dodol bakso. Iso, tapi ra enak. Kake arek pelanggan. Hah? Kake arek pelanggan. Kanggo narik pelanggan. Ben laris. Tapi ngono iku dite halal ta ra? Ora arti. Aku kan ning kono kan kerja. Kedek biyen nganu, dijebuk teko ndi kowe? Aku kok kuburan. Kok kuburan. Kita urip biyen nang ngono. Urip. Tau urip. Lah tek iso dadi pocong ceritane piye? Ati buka re. Tali 6 ra dibuka. Nek tali 6 tak buka iso munggah kowe. Gini. Gini. Aku wis kerja re. Ngediakali wong ngadol bakso ku lha apa? Ojo gelem diakali. Karepku kok. Karepku kok. Sakarepem. Lah iki ana saran ta ora ben sekirane wong sing mara ning nggonem koyo tempat-tempat sing koyo nggonem ngene iku ben ora kena efek teko ilerem. Ono ta ora? Tugas kan ngono. Ayo misale wong wis ndonga barang kalir. Ono ta ora carane? Ya kowe dong. Ndonga. Jare mau ndonga ijo tetep iso kena ilerem. Piye carane? Nek dong. Kowe jangan laku. Tapi wae ra balik. Ngono. Kapok berarti. Yo. Kowe ndek ben dijebukno dukun. Ora arti. Juk dingkon, kowe gelem mergo ke dipatani. Lah kuburane iki kosong. Kosong. Ora kena siksa kubur kowe. Kena. Nyetek iso melok dodol. Sing ning kuburan sapa berarti? Sing disiksa iku. Aku. Kowe. Berarti kana loro. Sing siji kabur. Jadi kowe yo ning kuburan, kowe yo kerja. Tapi ki ngrasakno lorone pecutan iku to ra? Tak kowe iki sejatine apa? Nek wong mati kan rohe kan wis urusane Gusti Allah. Ning kuburan ya kena siksa. Iso munggah. Gak iso munggah. Kenapa ora iso gara-gara tali 6 ra kebuka ra? Tak buka wis tali 6. Gini. Nek gelem gini. Bapak dadak kali tukang bakso kula apa iku. Wonge sugih kuwi pakanan kembang rasan.
Kalau numpak mobil kerasa melu. Melu. Biasanya kena melok ning ndi? Yang buri. Orang njaluk gendong wonge. Njaluk gendong kepinu. Ya, napa sebentar ah? Ora. Tenan? Yakin? Daerah ndi kowe? Warungem. Kulon teko daerah iki. Madhep rindi. Madhep ngulon. Ono no. Ngarang ke. Waduh. Kota. Yo wis. Iki mau kerja kita wis bar. Wis bar. Nek bar lapo ngono kowe? Jago. Jagung karo sapa? Duwe. Karo sing duwe udi kowe ta ra? Ora. Wujud mengkene dapure ora udi wonge. Aku gandeng aja. Waduh, ora enem tutupan kain ngono kok urung dibuka. Tah wis dibuka ra enem. Wes. Sing urung buka sing ndi? Dhuwur. Sing dhuwur karo ngisor. Tak buka ya. Gene re. Sing dhuwur tok kari. Tah tak buka kabeh. Tah kowe udo ae. Kita ngerti pocong muda ta rek? Ora ngerti. Tapi ngono kuwi nek udo ya ora nggo kain ngono, tangane mejeng ngene. Tak kepiye contone? Ora roh, coba ya. Wis ta. Aku. Balik. Ya wis. Sok kapan-kapan nek ketemu aku, lek aku delalah mampir ning warungem. Aja lho jaili. Ora. Janji sik. Janji. Nek kapan ndok ganggu tak uculi pocongem. Yo. Ya wis. Sun ya, cerita ya. Wis balik ngono. Gantian. Lucu dari dulu sampai sekarang ketika saya bertemu dengan pocong, saya mediatorkan pasti lucu. Tidak ada yang tidak. Dulu pernah rekan Jos, ini sedikit cerita. Saya bersama rekan saya, ya kan. Itu memang sengaja menarik pocong yang kita temui di jalan. Karena dia usil. Jadi gini, misalnya ini jalan, ya kan. Dia berdiri di sini. Ini loh. Iya, tabrak itu loh. Nah, karena saya dan teman saya merasa mangkel, ya kan, merasa tergondukkan akhirnya. Gonduk. Ayah saya tergondukkan, saya tarik, saya masukkan, dia mediator. Dan rekan saya kan jahil, memang dasarnya orangnya jahil, telanjangi. Sudah pernah melihat pocong telanjang? Belum sih? Jadi pocong itu telanjang, bener-bener kurang ajar kan saya. Bener. Gak ada awas sama. Gak habis pikir itu. Gak habis thinking saya. Jadi memang benar pocong itu, ini saya kasih gambaran teman-teman para pecinta misteri sekalian, karena memang saya menyaksikan secara langsung. Mungkin ini hanya satu sosok, tidak berlaku untuk semua pocong, tapi ya yang saya temui adalah dia ketika diudoni, ketika dia ditelanjangi, ya kan, ya tidak apa-apa. Diudoni biasa Pak. Ya, biar para pecinta misteri sekalian juga belajar bahasa Jawa. Oke, seperti itu. Biar mereka juga belajar bahasa Jawa. Ketika pocong ini ditelanjangi, kulitnya itu tidak lagi seperti kulit kita ini, tapi dia lebih ke ait. Ait apa sih bahasanya? Lebih ke, kalau kita pucat. tahu Ikan busuk. Atau kambing yang sudah dikulit, sudah dikerok bulunya, nah seperti itu. Pucat kan? Pucat putih, tapi yang gosong ya tetap gosong hitam seperti itu. Ada beberapa bercak luka, mungkin itu
efek dari gondeman malaikat mungkin saya juga tidak tahu, tapi dan Pluto. ya, ya jadi dia itu wajahnya sudah seperti tengkorak itu kan, udah kulitnya sampai kemeliwir gitu loh, kalau rekan Jos tahu. Kemeliwir. Kulitnya itu sampai kemeliwir gitu, matanya juga sudah kemeliwir juga. Ini kasih dul jador. sampai darahnya tuh netes gitu. Makanya kalau rekan-rekan di rumah pernah melihat sosok pocong yang dia badannya itu ada bercak darahnya, mungkin kasusnya sama. Di kulitnya itu ngelotok, ya kan, mengelupas, ya akhirnya darahnya menetes. Nah ini kalau rekan-rekan semua saksikan, kalau rekan-rekan semua saksikan, ya kan, di belakang jemuran warna biru itu ada. Kalau rekan-rekan bisa melihat, di situ ada persis seperti yang saya gambarkan situ. Nah, di antara pohon pisang, jadi belakangnya pas ada pohon pisang, kemudian ada pohon pisang lagi di sebelah sini, itu kan ada 1, 2, 3, 4, ada 1, 2, nah di tengah-tengah itu, tapi di agak sana itu ada satu. Mungkin kalau rekan-rekan bisa melihat di situ ada seperti itu. Tapi tidak hanya pocong saja yang digunakan sebagai media penglaris, ada juga sosok kunti, ada juga genderuwo, ada juga sosok buto, ada juga yang dia itu seperti apa rekan Yus, kalau saya sebut makhluknya itu dia memiliki taring, rambutnya panjang, kemudian dia kurus hitam seperti itu, hanya memakai selai kain di sini, memakai kalung. Nah itu kan ada beberapa fungsi sesuai spesifikasinya masing-masing. Kalau yang pocong tadi kan dia meludah, kalau yang kunti mungkin dia konsepnya hampir sama. Kalau yang genderuwo atau buto, mereka tuh sifatnya hanya sebagai magnet. Dia sifatnya sebagai magnet, dia menarik minat orang agar mau datang ke tempat itu kembali gitu. Nah, enggak hanya kembali, mungkin ada customer baru yang ditarik, ayo kamu kesini jajan sini saja, ya kamu juga sini, kamu yang kemarin ayo sini lagi yuk, seperti itu kan Yos. Ada, saya juga pernah menemui. Nah, ada juga yang dia sifatnya mempengaruhi orang, mungkin kamu datang lagi, kamu datang seperti itu, kamu datang ya, semuanya datang ya. Ada yang seperti itu. Ada juga yang menggunakan benda, menggunakan aroma. Kalau biasanya kita kalau lewat di jalan, kadang kan ada satu warung makan, entah itu warung makan apapun, yang dia mengeluarkan asap. Yang dia mengeluarkan asap. Nah itu bisa jadi asap tersebut juga dicampur beberapa gitu, bisa dicampur beberapa sehingga akhirnya orang yang lewat di jalan merasa masalah ambune enak wah, akhirnya dia belok. Setelah belok di sana juga ada makhluk lain yang tugasnya beda, mungkin saja seperti itu ada. Kita tidak menutup kemungkinan, semuanya bisa terjadi, semua bisa ada contoh seperti itu, ada, pasti ada. Bahkan yang sekelas rumah makan besar saja menggunakan hal-hal tersebut. Ya tidak apa-apa, itu kembali lagi kepada keyakinan dan persepsi kita masing-masing. Ya, betul. Tapi yang satu yang saya tekankan bahwa rezeki itu tidak akan lari, rezeki itu tidak akan salah alamat. Tapi kalau mampir dulu ke sana mungkin. Kalau seperti itu mungkin. Oke. Jadi di suatu daerah yang notabene daerah tersebut adalah daerah khusus kuliner, ya kan, dimana setiap pemilik, setiap owner itu menggunakan bantuan sosok-sosok gaib. Tapi sosok-sosok gaib ini saling serang menyerang satu sama lain sehingga akhirnya menimbulkan korban. Seperti itu ya. Oke, saya jawab, memang ada
efek dari saling serang menyerang itu adalah ketika ada makhluk yang lemah, yang dia tidak kuat, ya kan, tidak kuat dengan hantaman-hantaman dari sekitarnya, mungkin dia akan mundur. Nah, karena mundur ini dia beresiko mati, daripada dia harus mati sendiri, dia biasanya menarik doronya atau tuannya agar ikut mati sekalian. Agar apa? Setidaknya ketika dia mati, dia punya budak dan dia punya makanan pengganti sebelum akhirnya dia terbuang atau tersisih dari daerah tersebut. Mungkin cerita ini tidak asing, ya kan. Nah, mungkin cerita ini tidak asing karena saya pastikan bahwa orang tersebut memang menggunakan pesugihan, tapi yang dikorbankan adalah atau majikannya itu resiko, karena korbannya ini tidak nyawa manusia, tapi sebuah katakanlah pengganti seperti ayam atau kambing atau apapun seperti itu. Biasanya kambing, ya, kepalanya terutama memang dipersembahkan untuk dia khusus untuk makanan makhluk itu ya. Entah dimakan, entah dibuat mainan, saya juga tidak peduli sebenarnya. Oke, ya kan? Tapi seperti itu kan emang riskan ya. Serangan kan bervarian. Mungkin serangan yang dibangun oleh tetangga-tetangga dari owner yang menerima efek dari serangan ini, mungkin bagi orang-orang yang lewat itu dikelabuhi matanya agar ketika melihat tempat tersebut menjadi tutup atau menjadi singup, ya, atau menjadi tidak nafsu lagi untuk datang ke sana. Itu bisa. Itu masuknya sawan. Mungkin rekan-rekan di rumah yang belum menyaksikan sawan bisa disaksikan dulu. Mungkin ada penjelasan-penjelasan di sana. Nah, ini kita contohkan. Contohnya di sini. Ini adalah sawan yang menimpa sebuah usaha. Ya kan? Jadi efeknya seperti itu. Memang ada, memang nyata, ya kan? Tapi kalau dipikir secara logika memang tidak masuk. Ya, tapi nyata memang ada seperti itu. Apalagi kan ada yang pakai seperti itu dan ada yang nggak pakai, terus yang pakai itu menghalangi usaha yang tidak pakai kan juga ada gitu loh. Tapi wallahu alam bisawab, semua tergantung sama Allah. Kalau memang Allah mengizinkan, Allah menghendaki, memang rezekinya dia datangnya secara deras, walaupun dia tidak menggunakan penglaris, itu akan lebih kaya, bisa jadi. Dan tidak menutup kemungkinan juga orang yang menggunakan makhluk-makhluk bantuan seperti ini, uangnya akan cepat hilang. Tidak tahu dibuat untuk apa, tapi tidak terkumpul, bisa jadi. Entah nanti efeknya kepada anak atau kepada siapapun, biasanya akan bandel, akan susah untuk dibilangin, kemudian tidak punya semangat hidup, biasanya seperti itu. Kemudian kepada keluarganya, entah itu berpisah, entah apa, biasanya seperti itu. Tapi ya tidak apa-apa, itu adalah sebuah tirakat kita, sebuah usaha kita untuk istilahnya mengembangkan usaha. Tidak apa-apa, selagi itu bisa bermanfaat bagi orang lain, silahkan saja. Seperti itu, ya kan? Tidak apa-apa. Tapi selagi kita masih memegang teguh kepercayaan kita terhadap Allah, kita meminta pertolongan kepada Allah, apapun bentuknya itu, pasti kita akan diberi keselamatan. Nah, kalau boleh saya berpesan satu, ini saya juga turunkan kepada kalian, saya juga diberi nasihat oleh seseorang bahwa libatkan Allah dalam semua hal, terutama dalam hal ini kebaikan. Libatkan Allah dalam semua hal kebaikan, pasti akan jadi baiknya, rekan-rekan semuanya, pasti akan jadi baiknya. Tidak mungkin tidak baik, walaupun itu nanti hasilnya tidak sesuai dengan ekspektasi kita, ya kan? Setidaknya Allah itu maha tahu gitu loh. Allah tahu kalau kita itu tamak. Allah tahu kalau kita ini sudah banyak tapi kurang banyak. Nah, mungkin kita digagalkan di situ untuk diganti sesuatu hal yang lebih besar lagi. Karena Allah tahu hati kita itu orang yang kurang. Udah banyak tapi kurang banyak. Allah tahu. Nah, kita digagalkan pada satu hal tapi akan diganti dengan hal yang lebih besar lagi di belakang. Seperti itu. Mungkin itu rekan-rekan sekalian yang ada di rumah.
Pelajaran yang dapat diambil adalah tetap waspada, tetap hati-hati dimanapun berada ya kan. Selalu berdoa, libatkan Allah ya kan. Sekali lagi jangan kita serta-merta percaya terhadap gangguan, terhadap indikasi atau serangan-serangan gaib. Karena apa? Ketika sesuatu yang bersifat gaib itu kita yakini, maka itu akan menjadi sebuah kenyataan. Tapi kalau kita berusaha bodoh amat, ya mungkin akan terjadi, tapi efeknya tidak akan besar. Seperti itu. Karena itu yang sering saya rasakan, yang sering saya temui pada teman-teman atau orang-orang yang meminta bantuan, biasanya seperti itu. Mereka meyakini bahwa ada orang yang mengatakan kamu itu kena efek dari pocong yang bekerja di warung bakso contoh. Wah, kamu ini pasti nanti akan sakit perut, kamu akan benar terjadi karena diyakini. Tapi ketika kita tidak apa-apa, saya niat saya makan, saya juga sudah berdoa, ya tidak apa-apa, tidak terjadi apa-apa. Seperti itu. Nah, itu mungkin pesan dari kami sedikit lah, tapi tidak apa-apa. Sekali lagi saya tekankan bahwa kami di sini tidak memaksa kalian untuk mempercayai apa yang kami ceritakan, ya kan? Tapi silakan ambil sisi positifnya, silakan buang sisi negatifnya. Selagi cerita kami masih bisa diambil inti sari pelajaran positifnya, silakan diambil, silakan digunakan, silakan diaplikasikan. Syukur-syukur bisa dibagikan seperti itu. Betul. Ya kan? Subscribe lah. Subscribe. Bantu kita ya. Subscribe, kemudian share, ya kan? Like, jangan lupa komen cerita-cerita kalian yang berbau horor, berbau mistis, atau mau cerita langsung nih, datang ke studio, ya kan? Berbagi cerita. Kalau misal bisa kita bantu, pasti kita bantu. Kalau tidak bisa kita bantu, silahkan dibantu seperti itu. Ya rekan Jas ya. Mungkin segitu, ya kan? Kalau memang boleh diperkenankan, ya kan? Saya mau mencoba untuk meluruskan bahwa usaha ya kan yang kita lakukan apapun bentuknya, kalau memang didasari dengan rasa ingin mendapatkan sesuatu yang lebih dengan menggunakan bantuan-bantuan makhluk seperti itu, ya kan, setahu saya itu hasilnya nanti akan negatif, tetap pasti dan wajib negatif. Bukan saya menggurui, tapi karena memang saya tahu dan saya bisa melihatnya, saya bisa merasakannya, efeknya seperti apapun, banyak sekali contoh seperti itu ya. Oke, mungkin itu yang bisa kami ceritakan, ya kan. Silakan like, komen, subscribe. Sekali lagi saya tekankan, ya kan, follow juga Instagram kami Kisah Horor, kemudian Facebook juga ada, nanti bisa berbagi-bagi cerita di sana, ya kan. Mungkin nanti next time kita juga akan bergabung dengan Spotify seperti itu. Kita akan juga mengudara seperti radio. Jadi tidak hanya kalian melihat videonya saja, tapi akan mendengarkan suara-suara kita untuk dipergunakan untuk teman tidur, ya kan, teman pengantar tidur seperti itu. Oke, mungkin sekian dulu, see you next time, tunggu video berikutnya, tunggu cerita selanjutnya. Saya Tian, Saya Yos, dan seluruh tim Kisah Horor yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.